wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Bin ucapkan selamat sore dari stasiun Surabaya Gubeng di kota Surabaya. Dan ya, setelah pas sekian ya bisa dibilang 1 bulanan Mas Bin nggak ngetrip sama sekali ya, karena memang ada sebuah kesibukan baru. Dan akhirnya pada hari ini sekitar tanggal 26 Oktober 2024 Mas Bin berkesempatan akan mencoba di kelas yang langka, dimana di kelas langka ini akan diganti dengan kelas yang baru. Dan ya, pada perjalanan kali ini Mas Bin akan naik kereta dari Surabaya ke Jember, yang mana kalau di jam-jam segini apalagi kalau bukan kereta api Ranggajati. Bagaimana perjalanan Mas Bin kali ini naik kereta api Ranggajati? Simak videonya ya. Lanjut. Ya, oke teman-teman, suasana di stasiun Surabaya Gubeng untuk sore kali ini di hari Sabtu bisa dibilang ya agak sengang sih, karena memang untuk keberangkatan di sore hari ini kebanyakan didominasi oleh kereta-kereta lokal ya. Untuk keberangkatan terdekat ini adalah kereta api Sancaka dengan tujuan akhir stasiun Tugu Yogyakarta. Kemudian akan disusul dengan kereta api Ranggajati dari Cirebon sebenarnya, kemudian transit ke Surabaya, kemudian dilanjutkan perjalanannya ke stasiun Jember. Selain itu ada juga beberapa kedatangan kereta api, di mana yang paling dekat di sini sebentar lagi adalah kereta api Ranggajati tadi yang dari Cirebon, kemudian berlanjut kereta api Argo Semeru dari Gambir, dan yang terakhir adalah kereta Argo Wilis dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Mas Bin sudah cetak boarding passnya ya. Ini tadi sempetin cetak boarding pass saja, karena kalau misalkan nggak cetak boarding pass itu kayak nggak afdol aja. Dan kalau gitu kita waktunya boarding ya. Jadi di stasiun Surabaya Gubeng ini ada 2 macam boarding, yaitu boarding manual ini yang ada di sebelah kiri, kemudian ada boarding menggunakan face recognition. Bagi teman-teman yang udah terdaftar identitasnya, itu tinggal langsung masuk aja teman-teman. Kita scan wajah, cukup nyengir, langsung bisa masuk. Oke, jadi tadi selepas kita melakukan boarding ya teman-teman, ini kayaknya suasana di stasiun Surabaya Gubeng baru. Yang pertama memang terlihat lebih lengang sih ya, karena memang di jam segini ini cuma ada beberapa ini aja. Kalau yang terpampang di sini adalah Sancaka dan Ranggajati aja. Dan saya melihat hal yang baru di stasiun Surabaya Gubeng ini ada ruang tunggu yang bisa dibilang ini lebih ber-AC ya teman-teman ya. Jadi ini ada ruang tunggu kelas eksekutif dan luxury-nya ini diperluas. Jadi di sini akhirnya ada yang ada ruangan yang ber-AC. Oke, kita coba aja dulu yuk masuk ke dalam. Ini didorong. Ya, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman suasana yang ada di ruang tunggu luxury lounge-nya ya. Jadi memang terlihat sepi, tapi di satu sisi ini lebih enak karena ada pendingin udaranya. Oke, jadi di sini ya dulu di sini tuh sumuk banget ya, karena panas banget, tapi sekarang karena sudah dikasih AC kayaknya jadi lebih mantap deh. Oh iya teman-teman, di sini juga disediakan ruang tunggu luxury ya. Jadi untuk fasilitas ini memang disediakan dan memang bisa dimanfaatkan secara gratis untuk penumpang kereta wisata. Jadi seperti kereta priority, kemudian kereta luxury, panoramik ataupun kompartemen itu bisa menikmati layanan ini secara gratis. Namun buat kalian ya bukan penumpang dari kereta-kereta itu kita bisa menikmati ini dengan berbayar secara non tunai ya, dengan nominal Rp65.000. Dan di sini ya untuk jam operasional stasiun Surabaya di luxury lounge stasiun Surabaya Gubeng itu pukul 7 sampai 9 malam teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba masuk aja dulu yuk. Ya oke teman-teman, jadi sembari Mas Bin nunggu kereta api Ranggajati yang mungkin akan dijadwalkan datang di stasiun Surabaya Gubeng dari Cirebon sebagai titik awal keberangkatannya pada pukul 16:15 menitan ya. Ya sementara nunggu di sini sebentar gitu sambil nunggu keretanya datang. Jadi untuk luxury lounge ini bisa dibilang lounge yang cukup enak ya.
cukup enak dan juga fasilitasnya bisa dibilang lumayan lengkap. Jadi pas begitu saya datang tadi melihat jajanannya juga lumayan banyak ya, sangat bervariasi juga, mulai dari jajanan yang jajanan pasar, kemudian makanan-makanan yang keletikan seperti itu. Terus juga ada fasilitas musola, musolanya pun juga lumayan nyaman banget ya, lumayan enak banget ya dibuat sholat. Terus juga ada kamar mandinya, ada kamar kecilnya gitu ya. Sayangnya hari ini saya harus berbayar 65.000 teman-teman, tanpa ya, karena saya bukan penumpang kereta luxury dan memang tidak ada kereta luxury ataupun golongannya mengarah ke daerah timur ya, ke Jember Banyuwangi. Ya semoga saya bisa next time bisa naik kereta-kereta wisata seperti panoramik, priority ataupun luxury ataupun bahkan compartment suites ya. Oke, kalau gitu kita cukup mampir bentar aja dulu di sini sambil nunggu kereta api Ranggajatinya datang. Sekarang kereta api Ranggajati dari Cirebon itu sudah tiba di jalur 5 stasiun Surabaya Gubeng. Dan ya Mas Bin kali ini duduk di kelas bisnisnya, kelas yang bakalan diganti ini, yang letaknya sekarang itu di paling belakang sebelah sana nanti kalau dari arah Surabaya ke Jember. Oke, langsung kita masuk aja yuk ke dalam kereta. Oke, kita masuk lewat eksekutif 2. Soalnya kalau bisnisnya sebelah sana nggak kebagian peron teman-teman. Oke, lewat sini aja deh. Oke, bisnisnya ada di sebelah belakang, yang ada di samping kanan ini di jalur 6. Ini kereta api Sancaka, ini masih kereta makannya dulu. Wah, kita maju lagi yuk. Ini bisnis 4. Oke, ini kereta bisnis, karena bisnis satunya di sebelah sana nggak keburu, kita masuk lewat sini aja yuk. Lewat bisnis 3. Oh, masih rame. Oke, karena udah sepi, yuk kita masuk ini lewat ini bisnis 2. Jadi nanti bisnis satunya itu posisinya paling belakang. Oke, ini bisnis 2. Yang saya Bapak. Ini bisnis 1. Bisnis 1 saya duduk di 3D. Nah, 3D nya begini, 6C 3D. Wah, mantap. Ya oke teman-teman, jadi jadi ini kurang lebih seperti ini ya untuk interior kereta api Ranggajati. Jadi di kelas bisnisnya terutama yang bakal diganti sama kereta ekonomi. Jadi untuk fasilitasnya yang pertama ini model AC-nya AC split, kemudian model kursinya ini masih model kursi klasik seperti ini. Bisa dibilang sedikit rebah, tapi nggak bisa diatur sandarannya. Ya walaupun memang bisa diatur arahnya ya, maksudnya searah atau enggaknya dengan laju perjalanan kereta.
Dan ya untuk bisa dibilang ini legroomnya ini luas, enak banget ya. Kemudian ini kursinya ini modelannya agak lumayan empuk ya, karena ini isinya itu pir teman-teman. Terus fasilitasnya yang pertama ada rak bagasi, raknya seperti ini berupa tralis. Kemudian ada meja kecil, ada apa namanya colokan 2 buah. Kemudian di sini ada apa namanya gantungan, ada tirai ya. Kemudian ada palu pemecah kaca. Dan ya kurang lebih seperti inilah fasilitasnya ya. Mungkin kayaknya nggak bakal banyak-banyak review karena memang lagi banyak orang, jadi nggak enak sama penumpang yang lainnya, tapi kurang lebih mantap. Nah oke teman-teman, untuk kamar kecil yang ada di kereta kelas bisnis Ranggajati ini ada di 2 sisi ya, karena ini memang masih setelan lawas, jadi ada 2 sisi, yang sebelah sini dan ada di sisi sebelah sana ya. Kita coba review aja yuk yang sebelah sini. Jadi begitu kita buka, oke, jadi kurang lebih seperti inilah penampakan kamar kecil yang ada di kereta api Ranggajati. Jadi fasilitasnya adalah yang pertama masih ada cermin yang bisa dibilang gede. Kemudian ini kayaknya untuk panel kelistrikan di kereta. Kemudian ini ada tisu, ada wastafel, kemudian ada klosetnya, kloset duduk. Kemudian di sini ada apa namanya penyemprot. Ini jendelanya udah fix, nggak bisa dibuka-buka lagi teman-teman. Kemudian ada pengharum ruangan, ada cantolan, dan bisa dibilang ini ada tempat sampah juga. Terus dimensinya nggak gede-gede banget, nggak sempit-sempit banget. Cuman walaupun ini setelannya masih setelan jadul ya, tapi bisa dibilang masih oke lah, mantap. Oke, sekarang kita coba iseng main ke belakang ya. Jadi teman-teman, pada saat tadi dari arah Cirebon itu kan posisi lokomotifnya ini pas di depannya kereta kelas bisnis ya, tepatnya di bisnis 1. Nah ini di stasiun Surabaya Gubeng ini bakal dilakukan pemindahan posisi lokomotif. Jadi yang awalnya tadi di bisnis, nanti ini bakal dipindah ke depannya kereta pembangkit, di belakangnya kelas eksekutif ya. Nah jadi nanti yang awalnya bisnis 1 dari arah Cirebon itu paling depan bakal jadi posisinya paling belakang. Nanti sambil kita ini ya, apa namanya, apa ya, bisa dibilang ambil video pas lagi pemindahan posisi lokomotifnya yuk. Tadi ya mencatatkan 4 menit terlambat dari waktu yang seharusnya. Kereta api Ranggajati diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhirnya stasiun Jember. Dan ya suasana yang ada di dalam kereta bisnis 1 kali ini bisa dibilang rame nggak rame, sepi nggak sepi ya, bisa dibilang mungkin 60-70%an lah ya. Ya ini saya udah lama banget loh nggak ada Ranggajati. Terakhir naik Ranggajati itu waktu saya
bareng sama Mas Aldian waktu itu 1 November tahun 2000. Itu lama banget kayaknya, mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Tapi akhirnya ya keturutan juga ya naik kereta api Ranggajati lagi ya, walaupun ini bisa dibilang trip terakhir saya naik kelas bisnisnya, karena memang ada waktunya sekarang ya, sebelum nanti tanggal 1 November bakal diganti jadi kelas ekonomi ya. Perjalanan kurang lebih selama 4 jam, dan ini juga kayaknya nggak terlalu banyak ngerekam juga, mengingat ini perjalanannya udah gelap ya. Oke, kita nikmati dulu yuk perjalanannya selama 4 jam ini. Akhirnya naik Ranggajati lagi ya, walaupun bisa dibilang ini trip terakhir ya naik bisnisnya. Oke, kita lanjutkan lagi yuk. Pada pukul 17:50 perjalanan kereta api Ranggajati yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Bangil, dan ya sebelah kereta api Ranggajati ini merupakan kereta api Pandalungan dari Jember tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Ya di sini kayaknya berhentinya nggak lama-lama banget ya. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Nah teman-teman, jadi stasiun Bangil ini sebenarnya itu merupakan salah satu stasiun percabangan ya, dimana untuk secara lokasi stasiun Bangil ini terletak di daerah operasi 8 Surabaya, tepatnya di stasiun paling timur ya. Dan di stasiun Bangil ini selepasnya ini, kalau misalkan dari arah Surabaya ke arah Probolinggo, Jember, Banyuwangi ataupun ke arah Malang, di sebelah timur stasiun Bangil ini ada titik percabangan teman-teman, yang mana nanti ini ya untuk terus ini merupakan jalan atau jalur yang akan dilalui oleh kereta api Ranggajati. Sedangkan kalau misalkan ke kanan itu merupakan jalur menuju ke arah Malang. Ya tapi karena malam-malam begini kayaknya emang nggak bisa kelihatan. Kalau andaikan ini perjalanannya masih agak terang itu mungkin masih bisa kelihatan teman-teman. Dan ya ini adalah kereta api Pandalungan. Ini saya naik kereta api Pandalungan masih rangkaian itu masih belum kayak gini teman-teman. Ini kan udah eksekutif new image keluaran tahun 2016-2017, bekasan kereta api Gajayana yang terkenal gemblodak. Tapi nggak tahu lagi ya, mungkin sudah menjalani perawatan, kayaknya udah agak mereda deh. Ya sinyalnya udah warna hijau, kayaknya kereta api Pandalungan sebentar lagi akan diberangkatkan. Mungkin rumahnya sudah jadi ada namanya saja, atau mungkin sudah jadi. Perang ini beda, udah saya kan siswa kalau pukul kan berarti saya. Iya.
Biar nggak takut. Apapun juga secara umur aja semua. Ya oke teman-teman, jadi selepas stasiun Bangil kan emang udah malam ya, dan memang dari tadi saya juga belum makan siang, jadi saya memutuskan untuk makan. Dan menu yang saya pesan kali ini itu bakso enak sih, kayak saya udah lama gak makan bakso di kereta ya. Ini harganya kayaknya udah naik sih, mungkin sekitar 30.000 atau mungkin 25.000 ya. Nah sama satu satu teh kucing, teh kemasan, sama satu lagi air mineral. Nah ini kayaknya dari tadi mau melorot mulu deh. Jadi ini tadi total belanjanya itu semua 41. Dan oke, kalau gitu kita mari makan. Ya oke teman-teman, pukul 18:46 perjalanan kereta api Ranggajati yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Probolinggo. Ya sudah 2 jam perjalanan dan bisa dibilang ini sudah sampai ke setengah perjalanan ya, karena dari Probolinggo ke Jember itu mungkin waktu tempuhnya sekitar 2 jaman lagi. Ya bisa dibilang seperti biasa yang turun di stasiun Probolinggo ini lumayan banyak teman-teman. Tapi kalau untuk penumpang dari wisatawan mancanegara malah bisa dibilang nggak banyak, karena biasanya kalau penumpang dari mancanegara itu kebanyakan rata-rata malah naik kereta api Logawa. Terlihat kemarin pada saat saya naik kereta api Logawa terakhir kali itu wisatawan dari mancanegara bule-bule itu banyak banget, karena memang untuk di Probolinggo ini bisa dibilang itu kayak titik ininya sih, titik transitnya kalau misalkan mau ke wisata Gunung Bromo. Ya kalau dari Probolinggo ke arah Jember kayaknya udah mulai sepi-sepi banget ya. Jadi mungkin nanti di kereta bakal lebih leluasa. Tapi ya gitu, namanya juga perjalanan malam ya, kita bisa ngelihat apa. Oke, kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Teman-teman, pukul 19:59 ya, atau pas jam 8 malam kereta api Ranggajati saat ini telah tiba di stasiun Tanggul yang merupakan gerbang paling barat dari Kabupaten Jember. Jadi tadi habis dari Probolinggo, Kelakah di Lumajang, langsung bablas ke Tanggul ya, secara wilayah ini di Kabupaten Jember sih. Dan ya ini mungkin karena keretanya saking panjangnya jadi sampai nggak kebagian peron. Dan seperti biasa yang turun di Tanggul itu emang banyak sih kayak gitu ya, walaupun stasiunnya kecil tapi penumpangnya ini lumayan banyak. Oke, kita lanjutkan lagi yuk perjalanan ke Jember, setengah jam lagi masian.
saja kereta api Ranggajati meninggalkan stasiun Ramipuji yang merupakan pemberhentian terakhir ya. Jadi untuk review singkatnya aja, jadi kereta api Ranggajati ini merupakan kereta api yang melayani relasi dari Cirebon ke Jember, yang saat ini pada saat video ini direkam terdiri dari 2 kelas, yaitu 4 kereta kelas bisnis dan juga 5 kereta kelas eksekutif yang rata-rata ini jenis kereta rekonstruksi kaca pesawat ya. Kemudian untuk harga tiketnya, jadi saya memanfaatkan tarif khusus dari Surabaya ke Jember itu harganya 145.000 yang dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Ya kalau dari harga aslinya sih 230 sekian ya, ke 145 ya sebenarnya masih selisih tapi lumayan lah. Kemudian ya untuk eksekutif bisnis satunya ini K208019 Depo Kereta Cirebon. Ya ini bisa dibilang tadi rodanya sempat benjol di bisnis 1. Terus juga untuk suspensinya ya lumayan, ini tadi cuman bantingannya agak kerasa banget ya. Terus juga ya untuk kesan-kesannya memang ini sih apa namanya, last trip lah ya naik kereta kelas bisnis ya di kereta api Ranggajati, karena terakhir saya naik itu waktu dulu 1 November 2000 berapa gitu lupa saya, ada tripnya bareng Mas Aldian. Jadi nanti bisa dilihat aja videonya. Dan apa ya, nggak bisa banyak yang saya review sih karena juga perjalanannya malam, jadi ini lebih condong ke menikmati perjalanan aja deh, kayak semacam trip kenang-kenangan sih naik kereta Ranggajati kelas bisnis ini. Oke. Ya kayaknya bentar lagi kereta api Ranggajati akan tiba di stasiun Jember. Sekarang menunjukkan pukul 20.26 dan kurang lebih sekitar 10 menit lagi akan tiba di stasiun Jember. Oke, kalau gitu sekian dulu dari tripnya Mas Bintang naik kereta api Ranggajati ya. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and see you on next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Kampung. Maju sedikit. Nah ini masih bisa. Alhamdulillah.